Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi dalam IMPA Daring kelas anak kecil hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Hari ini bersama dengan Encirut. Nah adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan ceritanya IMPA Daringnya, kita nyanyi dulu yuk. Sekarang kita mau membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul bersama dan mendengarkan IMPA Daring kelas anak kecil saat ini. Tuhan, tolong bantu kami agar kami dapat membaca firman-Mu dan juga mendengarkan cerita-Mu dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita baca Alkitabnya, Ci mau tanya dulu nih, Ci punya gambar. Ini gambar apa? Ada yang tahu gak kira-kira? Iya betul, ini gambar piala. Nah biasanya kalau piala itu kita lihatnya kalau misalnya ada perlombaan ya, terus ada yang menang biasanya dapat piala. Di sini siapa yang pernah dapat piala atau biasanya medali yang dikalungin tuh? Siapa yang di sini pernah dapat? Pasti kalian di sini rata-rata pernah dapat ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, biasanya apa sih adik-adik rasakan ketika adik-adik dapat piala atau medali? Kaget? Hah? Atau senang? Loncat kegirangan? Wah, pasti adik-adik pernah merasakan ini ya. Nah, sekarang dibuka Alkitabnya. Kita mau baca. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Ulangan. Ulangan itu di Perjanjian Lama ya. Ulangan pasal 9 ayat 1-3. Nah, adik-adik boleh minta tolong papa mama untuk membukakan dan membantu adik-adik membacanya ya. Kitab Ulangan pasal 9 ayat 1-3. Nah adik-adik pause dulu ya videonya ya. Kita baca dulu yuk. Nah adik-adik, tadi kita udah baca ya Alkitabnya. Ada yang tahu nggak siapa tokohnya di situ? Nah tokohnya itu adalah seorang bapak. Nah bapak ini namanya adalah Bapak Musa. Nah, ada yang udah pernah dengar tentang Bapak Musa? Pasti pernah ya dengar ya Bapak Musa ya. Nah, di sini saya mau kenalin nih. Bapak Musa ini dia tuh terkenal karena dia adalah seorang pemimpin sebuah bangsa yang besar, bangsa kesayangan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Nah, selain itu Bapak Musa dia juga pemimpin bangsa Israel yang berhasil membebaskan bangsa Israel dari perbudakan yang ada di Mesir. Nah, lalu yang ketiga, Bapak Musa ini dia juga adalah seorang penulis kitab Ulangan yang tadi kita baca barusan.
Dalam bacaan tadi, Bapak Musa mau mengingatkan bangsa Israel pada saat itu bahwa Tuhanlah sumber dari keberhasilan bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Jadi Bapak Musa nggak mau nih kalau misalnya umat Israel mengira bahwa segala keberhasilan mereka itu adalah karena diri mereka masing-masing atau karena adanya Bapak Musa. Bukan, tapi karena kasih Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa Israel, oleh sebab itu Tuhan mengutus Bapak Musa untuk membantu mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Dan Bapak Musa tadi kepada bangsa Israel tidak hanya berlaku pada saat itu aja adik-adik, tapi juga mau disampaikan juga kepada kita bahwa setiap keberhasilan yang kita terima, adik-adik mungkin pernah memenangkan sebuah kejuaraan lomba, atau mungkin adik-adik pernah jadi juara kelas, atau adik-adik pernah berhasil naik kelas kemarin, ya kan? Udah di kelas yang baru. Nah, itu semua bukan hanya karena kerja keras adik-adik aja, tapi juga karena ada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberikan kepintaran kepada adik-adik. Tuhan Yesus juga mengasihi adik-adik juga melalui orang tua yang menyayangi adik-adik. Nah, itu semua karena kasih Tuhan. Makanya kita semua bisa berhasil, bisa sampai dengan saat ini. Adik-adik masih bisa sekolah walaupun kondisinya saat ini adik-adik sekolah dari rumah aja ya, tapi adik-adik tetap harus semangat. Nah, dari keberhasilan yang udah pernah kita terima, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan adik-adik? Yang pertama adalah jangan lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa. Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus karena kita mungkin sudah naik kelas, atau karena kita sudah boleh mendapatkan hasil yang baik, nilai yang baik. Adik-adik harus selalu mengucap syukur. Tapi mengucap syukurnya tidak hanya kalau misalnya adik-adik menang atau dapat nilai bagus aja ya, tapi ketika adik-adik misalnya adik-adik mendapatkan nilai yang kurang baik, adik-adik juga tetap harus mengucap syukur. Atau ketika adik-adik tidak menjadi juara kelas, atau adik-adik tidak berhasil memenangkan perlombaan apapun, adik-adik tetap harus selalu mengucap syukur. Selain itu, yang kedua adalah kita harus tetap rajin belajar dan berusaha. Jangan patah semangat adik-adik, walaupun situasinya sedang seperti ini. Adik-adik hanya belajar dari rumah saja, tapi adik-adik tetap harus semangat belajarnya untuk mencapai cita-cita yang adik-adik inginkan. Di sini Enci punya aktivitas untuk adik-adik lakukan. Aktivitasnya gampang. Enci hanya minta adik-adik untuk menceritakan tentang pengalaman prestasi yang pernah adik-adik dapatkan. Baik itu nilai raport, adik-adik naik kelas, atau misalnya adik-adik pernah memenangkan sebuah perlombaan yang adik-adik ikuti. Prestasi apapun yang adik-adik dapatkan selama 1 menit. Nanti minta tolong papa mama ya videokan.
untuk menutup impak kita pada pagi hari ini, mengundang kita untuk berdoa. Kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin impak kami dari awal sampai akhir. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengarkan, firman-Mu hari ini, boleh tetap diam di dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, impak kita sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan ya. Happy Sunday.